Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mimpi. Sore ini gue telat hari ini upload konten karena gue baru balik. Ada beberapa something yang harus dibereskan. Oke, jadi konten kali ini yaitu tentang Q&A seputar Halax Entertainment. Penasaran apa aja Q&A-nya? Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke guys, jadi kenapa alasan gua ingin ngediriin Halax Entertainment ini? Jadi Halax Entertainment ini adalah suatu batu loncatan untuk mewujudkan mimpi gue. Apa mimpi gua? Sebetulnya mimpi gue itu adalah pengen ngediriin perusahaan startup sendiri. Maybe 5 sampai 6 tahun ke belakang itu proses penjajakan gua, usaha gua bener-bener pengen ngediriin perusahaan startup gua sendiri. Bertemu dengan orang-orang yang aneh menurut gua. Gua pernah ketipu, gua pernah digoblok-goblokin orang, gua pernah ketemu sama orang yang sok-sokan tapi ujung-ujungnya entah kemana. Gua pernah ketemu sama orang yang banyak duit tapi dia nggak ngerti proses, ngertinya hasil. Yowis, ambiar. Kegagalan, 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 dan kegagalan yang gua temui pada saat proses penjajakan gue meraih mimpi. Bahkan banyak cibiran yang ya entah itu dari teman, entah itu dari sahabat, entah itu dari kalangan keluarga, kalangan dari rumah sekitar. Mimpi lu itu ketinggian, bla 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 bla. Fuck this jing. Gua tahu apa yang gua lakuin, gua tahu bagaimana cara untuk supaya gua mewujudkan mimpi-mimpi gua, dan gua ngerti teknis apa saja yang bakal dilakuin nanti setelah jadi, setelah berdiri itu perusahaan. Makanya gua kekeh, gua pengen. Dan gua selalu punya prinsip, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mau berapapun puluh kali gua gagal, gua nggak akan berhenti. Gua nggak akan berhenti karena gua percaya proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Sekarang satu-satunya yang gue bisa lakuin adalah gue usaha, gue ikhtiar. Hasilnya gue serahin yang di atas. Hanya di atas yang tahu. Kita nggak tahu berapa nanti, mungkin kita melewati lagi kegagalan, kegagalan lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru kita menemukan, oh ternyata pada saat 5 tahun gue baru bisa ngediriin perusahaan gue sendiri. Atau mungkin 1 tahun, atau mungkin bulan depan, kita nggak ada yang tahu. Sekali lagi gue hanya berikhtiar dan gue hanya usaha, berdoa, sisanya Tuhan yang di atas yang menentukan. Dan juga ya itu maksudnya kegagalan, gue nggak akan berhenti ketika ya gue gagal, gue coba lagi, gagal, gue coba lagi, dengan catatan gue belajar dari kesalahan, gue belajar dari kebodohan, gue belajar dari hal-hal keanjingan yang gue lewati. Memuakan memang prosesnya, tapi nikmat bro. Anjing banget proses melewati atau ingin menggapai kunci kesuksesan itu. Tai banget prosesnya, tapi ya emang harus dilewati. Jadi balik lagi ke tadi, kenapa eh, ya gue pengen Halax Entertainment itu adalah suatu batu loncatan sebelum gua naik ke perusahaan yang lebih serius. Jadi gua ngebangun anak perusahaannya dulu nih.
ceritanya gue naikin brandingannya dulu. Gue sempet konsultasi dong sama pengacara gue. Anjay, punya pengacara anjing. Emang gue punya pegangan pengacara yang benar-benar ngedekeng gue untuk ngebangun perusahaan gue ini. Jadi emang ketika eh, apa yang lo cita-citain, sorry, apa yang gue cita-citain, kalau misalkan brandingan si perusahaan belum naik, brandingan lo belum naik, ya percuma. Setidaknya brandingannya lo naik, terus brandingan anak perusahaannya udah naik, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika lo ngedirin perusahaan yang gede, udah gak akan sulit gitu. Dan salah satu keresahan gua, kenapa gua pengen ngediriin perusahaan startup sendiri, ngediriin anak perusahaan Hales Entertainment ini berangkat dari keresahan gua pribadi sih sebetulnya. Jadi jatuhnya ya banyak lah, nanti kita akan bahas satu persatu. Salah satunya mungkin yang ingin banget gua hajar di perusahaan gua itu adalah para calo-calo dan juga mafia-mafia yang mengatasnamakan seniman. Gila bro, terutamanya di wilayah Jawa Barat aja, calo-calo itu merajalela, membabi buta, menyengsarakan seniman-seniman. Contoh, contoh, sorry kalau misalkan ada yang baper. Jadi contoh konkretnya nih ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu lah kalau misalkan di suatu hajatan atau di apapun itu, di acara-acara besar sering ada performs di sana. Teman-teman tahu perform itu berapa yang dibayar? Itu kecil bro. Gua nggak sebutin nominal lah, pasti kalian merasakan lah. Yang udah tahu tahu nominalnya. Yang nggak di bawah, nggak lebih di angka nominal 500.000. Itu di bawah. Silakan persepsi aja, gua nggak mau nyebutin nominal yang lebih frontal karena tai banget sih nominal itu. Sekarang gini teman-teman, kita para seniman-seniman itu belajar khusus kesenian di kampus kesenian, terutama bahkan ada yang contohnya kayak gua, SMK-nya khusus kesenian, berangkat atau naik ke jenjang yang lebih tinggi ke universitas yang khusus juga kesenian. Bayangin, untuk menjadi seorang seniman aja, khususnya seorang seniman, itu gue sekolah. Itu teman-teman gue yang lain itu sekolah. Dan ketika lulus dari sekolah, lulus dari universitas, kita punya kita punya job lah, taruh job ya, katakanlah job. Itu budget yang didapatkan menurut gua, sorry ya para calo, menurut gua itu nggak layak untuk didapatkan. Kenapa nggak layak? Sekarang begini logikanya. Kita lulus nih di universitas seni. Terus ada lagi nih di SMK yang khusus seni. Levelnya sama atau beda? Oke, gua taruh lagi bandingan lagi sama anak sanggar yang nggak sekolah seni. Oke, paham ya? Ada 3 objek nih. Universitas, ada SMK, ada sanggar. Oke, ketiganya punya job bareng. Oke, punya job bareng. Terus kita perform, beres perform, itu nominal budget yang diterima sama. Kalau seperti itu konsepnya, gue nggak akan capek-capek. Teman-teman gue yang lain mungkin nggak akan capek-capek kuliah di khusus jurusan kesenian. Lah, emang sih udah segitu bayarannya? Nggak gitu, anjing. Konsep manajemennya nggak gitu. Lu aja yang nggak ngerti manajemen. Lu aja yang nilepnya nggak itu terlalu gede. Kalau lu ngerti manajemen, kalau lu ngerti masalah pembagian duit, nggak akan kayak gitu. Oke,
Gue paham, lu yang nerima job, lu yang pertama nerima job, yang ngasih rezeki ke kita. Oke, gue paham. I see, gue paham. Tapi ada yang luput dari lu. Lu nggak bisa menyamaratakan seperti itu. Lu nggak bisa eh istilahnya menghargai jerih payah seniman itu ya dengan seharga gitu gitu loh. Dan itulah bukti nyata kenapa seniman-seniman di maaf, maaf. Seniman di Jawa Barat itu kan maju-maju. Banyak yang keluar-keluar bla 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 bla. Ya karena kenyataannya kayak gini. Itu salah satunya keresahan gue pengen ngancurin calo-calo otak-otak yang mikirnya cuma duit 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 duit. Gue pengen ngebuktiin bahwa bisa kok di seniman, apa, profesi seorang seniman itu bisa menjanjikan kok, bisa, sangat bisa. Gue pengen ngerintis, eh, ngebangun itu, bukan gak bisa tapi memang butuh proses. Kenapa butuh proses? Gue perlu mengedukasi semua, baik itu masyarakat ataupun para seniman-seniman sendiri, termasuk calo-calonya sendiri yang perlu gue edukasi. Jadi eh, kayak itu salah satu alasan, salah satu keresahan gue kenapa gue pengen ngebentuk perusahaan gue sendiri. Jadi ya itu tadi kenapa gue harus naikin branding dulu, benar kata pengacara gue. Ya jadi kalau misalkan gue koar-koar sekarang, ya siapa gue gitu, paham kan? Ya siapa gue gitu, gue koar-koar sekarang, siapa sih Hendrik sih koar-koar. Tapi kalau brand gue udah naik, gue mau koar-koar sambil boker aja pasti didengerin bro. Itulah, jadi gue pengen ngebuka jalan lah buat semua. Gue pengen mensejahterakan seniman-seniman, terutama di Jawa Barat. Next mungkin ke semua seluruh Indonesia. Gue pengen mensejahterakan seniman-seniman bahwa bisa loh seorang seniman itu sejahtera seperti seorang dokter, bahwa bisa loh seorang seniman itu bisa sejahtera seperti seorang pilot. Nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan tata caranya benar, nggak maruk kayak calo-calo yang udah. Oke. Nah, balik lagi ke Halax Entertainment. Jadi Halax Entertainment itu eh, tematik yang gue bikin itu adalah the dreams come true. Kenapa the dreams come true? Karena gue pengen Halax Entertainment ini tempat berkumpul buat semua ya, tempat mengumpul semua orang-orang yang berkreativitas, orang-orang yang memiliki keinginan, orang yang memiliki cita-cita, impian, semuanya ngumpul. Dan mungkin mimpinya menjadi kenyataan. Makanya tema yang gue buat di Halax Entertainment ini adalah Dream of Come mimpi yang menjadi kenyataan. Oke, ada yang bilang, wah itu mah konten eh, mimpi-mimpi doang. Soat, percayalah dengan proses dan proses. Kita nggak tahu hasilnya, yang tahu hasilnya cuma yang di atas. Kita hanya berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Gitu bro. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, jadi Halax Entertainment itu nama yang gue ambil dari nama nama dari gue, terus ada adik gue. Jadi gue itu empat bersaudara. Gue anak pertama, terus ada tiga adik gue. Itu semua dikumpulin, digabungin, inisialnya, terus jadilah Halax Entertainment gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Oke, maksud dan tujuan gua ngediriin Halax Entertainment ini tadi sebagian udah gua bahas ya. Jadi maksud dan tujuan gua ngediriin Halax Entertainment ini satu itu tadi gua pengen eh, ngancurin calo, gue pengen ngancurin mafia yang mengatasnamakan seniman, yang menghancurkan para seniman dan tidak mensejahterakan seniman. Hanya bisa ya udah yang penting ada, nggak bisa jadi sejahtera. Gue pengen matahin desain jadi seniman itu nggak akan bisa menghidupi keluarga, nggak akan bisa menghidupi anak istri. Hitung-hitungannya kok yang salah, manajemennya kok yang salah. Kalau misalkan manajemennya benar, insya Allah bakal sejahtera. Tinggal sedikit aja masyarakat diedukasi bagaimana kita menjadi seorang seniman itu nggak mudah ngedapatin titel seniman itu. Insya Allah ketika itu berjalan, ketika dua apa sumber itu berjalan, kita ngancurin calo, kita ngancurin mafia, terus kita ngasih edukasi ke masyarakat begitu sulitnya ketika mendapatkan titel seniman, tidak menutup kemungkinan seniman akan sejahtera gitu. Terus itu tadi ya gue pengen ngebentuk Halax Entertainment ini sebagai suatu wadah bagi kaula-kaula muda atau pemuda-pemudi generasi penerus bangsa yang mempunyai impian, yang mempunyai cita-cita, yang ingin mewujudkan tapi belum tahu wadahnya di mana. Gue kasih wadah untuk bener-bener bisa meraih mimpinya, karena gue pun sampai sekarang masih mencoba meraih mimpi gue gitu bro. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sulitannya mungkin ini ya, gua itu baru lagi aktif lagi di dunia kesenian, baru produktif lagi lah di dunia kesenian itu baru-baru sekarang, karena ya gua dapat musibah yang ngebuat gua itu taruhlah katakanlah vakum selama 3 tahun. Gua nggak bisa kemana-mana, gua nggak kerja, gua bener-bener stay at home 3 tahun. 3 tahun itu bener-bener ya itu tadi ada musibah yang nggak bisa gue hindari, yang harus gue lalui dan gue terima. Makanya gue bener-bener ngerintis dari nol 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 senolnya banget itu. Gue nggak bohong, gue sekarang merintis channel ini benar-benar dari nol, bahkan untuk shoot pun gue pakai yang seadanya, kadarnya. Yang penting gue punya channel, gue kejar jam tayang dulu, gue ngejar subscriber dulu, meskipun kontennya baru seadanya, belum yang bener-bener gue banget, gue banget. Jadi untuk para sahabat mimpi juga, sorry sorry kalau misalkan kontennya baru konten seadanya, ala kadarnya dulu, karena emang itu tadi gue masih bener-bener mencoba mulai aktif dari sekian lama proses panjang gue vakum, dan gue bener-bener dari titik nol, karena musibah itu bener-bener dari titik nol. Jadi share itu saya buat sahabat-sahabat mimpi. Jadi tapi insya Allah minta doanya, minta dukungannya, minta supportnya, agar channel ini bisa berjalan dan berkembang, dan harapan gue ya maju, agar gue bisa menyuguhkan konten-konten yang menarik, agar apa yang gue maksudkan, apa yang gue tuju, dan apa yang gue cita-citakan bisa langsung terlaksana gitu. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, konten-konten apa aja yang bakal ada di Halax Entertainment ini? Konten yang mau buat itu yang jelas gue pengen bikin film, entah itu bentuknya short movie atau film layar lebar.
Terus gua pengen bikin production art, entah itu bentuknya gua bikin festival, entah itu gua bikin konser musik, musik kedaerahan, musik modern, musik kontemporer, bisa. Terus gua pengen bikin label musik, gua pengen punya label musik sendiri karena gua ya itu tadi nanti nyangkut pautnya itu sama perusahaan startup yang bakal gua bangun. Terus yang berikutnya adalah talk show. Bisa podcast sih, bisa podcast, bisa talk show bentuknya, tapi gue lebih kepada pengennya lebih ke talk show karena gue pengen ada show di sana, pengen ada show di sana. Itu salah satu cara gue mengedukasi, mengedukasi masyarakat, mengedukasi para seniman-seniman bahwa yuk kita duduk bareng, yuk kita ngomongin bareng-bareng agar gimana caranya seniman itu bisa sejahtera, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, atau nggak ada nggak mungkin kalau misalkan kita bener-bener ngurusnya, kita bener-bener eh, tahu tata cara menggunakan kata manajemen di ranah kesenian atau seniman, biar hilang tuh calo-calo mafia anjing itu, biar hilang sehilang-hilangnya, yang sarain, yang ah anjing banget deh pokoknya. Yang berikutnya adalah konten terakhir yang gue pengen banget, itu adalah konten misteri, bro. Jadi di konten misteri itu eh gue nanti ada dua bagian yang gue bikin. Bagian pertama adalah astral unjuk kabisa. Jadi astral unjuk kabisa itu di dalamnya itu gue bikin kayak pembuktian, tapi pembuktiannya beda dari yang lain lah, yang jelas itu berawal dari eh, kisah pribadi. Gue kumpulin terus, wah ini cocok nih kayaknya buat jadi pembuktian, dan kayaknya luar biasa sih impactnya. Nah, yang kedua itu adalah dinner dinner romantis with astral. Jadi konsep itu gue bikin dinner makan romantis sama pasangan, tapi dinernya di tempat kayak gitu, di tempat-tempat angker itulah. Terus kenapa gue pengen eh, ada astral padahal ini entertainment, ya banyak, agar ada hiburan aja, nggak ada, biar ada hiburan buat masyarakat. Karena yang misteri ini itu nggak tiap hari upload. Itu rencana ya paling tiap malam Jumat aja sih uploadnya, cuman hanya sekedar buat hiburan aja. Dan gue dari dulu emang tertarik sih dengan dunia misteri itu, banyak yang hal-hal yang pengen gue ungkap gitu. Next, pertanyaan berikutnya. Harapan gua ya semoga saja impian, harapan, dan juga apa yang gue cita-citakan terkabul, amin. Agar gue bisa benar-benar eh, mensejahterakan seniman, gue bisa membantu mewujudkan mimpi-mimpi yang belum terwujud buat semua, agar gue bisa ngebantu eh, perfilman Indonesia dan juga musik Indonesia agar bisa didengar oleh kalangan mancanegara yang mungkin terdengarnya seperti knowing, terus mustahil seseorang seperti gue bisa ngelakuin itu. Ya tapi kalau kita belum mencoba, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi ya harapan gue semoga apa yang gue cita-citakan dan apa yang gue inginkan terkabul. Oke, itu guys Q&A bareng orang gila, orang yang gak sadar diri, orang yang mimpinya ketinggian. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang, agar gue bisa nyuguhin konten-konten menarik yang bisa gue suguhin kepada para sahabat mimpi. Oke, like kalau misalkan suka, dislike kalau misalkan nggak suka. Selamat berjuang. Sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Bye.